berbuat baik, janganlah jemu, berbuat baik. Adik-adik nih, halo, selamat pagi. Aduh, kakak sampai nggak sadar nih, keasikan nyanyi sampai nggak sadar nih adik-adik sudah siap-siap untuk sekolah minggu pagi ini ya. Wah, sudah duduk manis, sudah rapi semua, cantik semua, ganteng semua. Oke, sudah semangat ini ya. Kakak juga sudah gak sabar ini mau menceritakan satu hal yang menarik buat adik-adik. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini kami boleh berjumpa kembali di sekolah minggu online. Kami berdoa Tuhan, kiranya sekalipun kami tidak berjumpa secara langsung, tetapi Tuhan Engkau menjamah kami satu persatu di setiap rumah kami masing-masing. Engkau menolong kami untuk mengerti apa yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, nih hari ini kakak mau menceritakan tentang seseorang yang usianya sudah tua nih. Adik-adik di rumah ini pasti kan punya kakek nenek, punya opa oma, kira-kira usianya berapa ya? 60, 70, atau 80? Atau ada yang lebih? Nah, hari ini kakak akan menceritakan tentang hal yang dilakukan oleh seorang tua yang bernama Barsilai. Tahu enggak usianya Barsilai ini berapa? 80 tahun adik-adik. Nah, penasaran nih apa ya yang dilakukan Barsilai sampai Alkitab mencatatnya? Nah, silahkan adik-adik yang sudah bisa membaca, baca di 2 Samuel 19 ayat 31 sampai 39. Kakak ulang ya. 2 Samuel 19 ayat 31 sampai 39. Nah, cerita di Alkitab ini menceritakan waktu itu Raja Daud sedang lari dari kejaran Absalom. Absalom ini adalah anaknya yang membenci Raja Daud. Jadi Absalom ingin membunuh Raja Daud dan pengikut-pengikutnya. Kemudian Raja Daud lari ke suatu kota yang bernama Mahanaim. Jadi di Mahanaim ini Raja Daud bersembunyi. Kalau bersembunyi kan tidak boleh kemana-mana ya, biar tidak ketahuan ya. Nah, ketika Raja Daud dan pengikutnya ini bersembunyi, tidak bisa kemana-mana, ternyata ada seorang tua yang baik hati, yang murah hatinya, bernama Barsilai. Barsilai ini kemudian menyediakan makanan bagi Raja Daud dan pengikut-pengikutnya, supaya Raja Daud dan pengikutnya bersembunyi dan tetap dapat makan dengan baik ya. Jadi tidak perlu keluar-keluar, tidak akan ketahuan. Nah, Barsilai ini Alkitab catat sebagai seorang yang sangat kaya adik-adik. Sekalipun dia sangat kaya, dia juga sangat murah hati. Dia punya inisiatif membawakan makanan untuk Raja Daud dan pengikut-pengikutnya. Selain itu, saat itu Barsilai yang usianya sudah tua, tentunya fisiknya tidak sekuat kita ya yang masih muda ya. Usianya sudah tua, dia tidak segan-segan memberi bantuan secara fisik kepada Raja Daud. Seperti apa bantuannya? Nah, ceritanya nih, ketika Raja Daud bersembunyi dan kemudian selang beberapa waktu, orang yang mengejar Raja Daud ini mati adik-adik. Ketika Raja Daud mendengar hal itu, Raja Daud mau kembali ke Yerusalem. Untuk kembali ke Yerusalem, Raja Daud harus menyeberang sungai Yordan. Nah, ketika Barsilai ini mendengar kalau Raja Daud mau pulang ke Yerusalem, Barsilai ini datang menjemput Raja Daud. Jadi Barsilai datang dari rumahnya menjemput Raja Daud, mengantarkan Raja Daud sampai ke sungai Yordan untuk menyeberang. Nah, jadi kita belajar ya dari Barsilai ini tidak hanya murah hati saja untuk memberikan makanan, tetapi juga membantu secara fisik. Padahal kalau kita lihat usianya kan sudah tua ya, pasti capek ya jalan, harus jemput Raja Daud, harus menemani Raja Daud ke sungai Yordan. Tentunya itu bukan satu hal yang mudah, tetapi Barsilai ini punya inisiatif dan dia melakukannya dengan sukarela dan tidak mengharapkan imbalan loh adik-adik. Nggak pengen apa-apa loh adik-adik. Kok bisa tahu?
Nah nih, kalau adik-adik baca ceritanya sampai selesai, di cerita itu di Alkitab diceritakan Raja Daud itu ketika sampai di Sungai Yordan dan akan menyeberang, Raja Daud mengajak Barzilai, ayo kamu ikut aku aja, kamu kan sudah bantu banyak untukku, ikut aku yuk ke Yerusalem, tinggal bersamaku. Wah, kalau dipikir tinggal bersama seorang raja itu pasti enak sekali ya. Pasti tidurnya nyaman, tinggalnya di istana, makannya enak. Wah, itu pasti menyenangkan ya. Tetapi tahu tidak adik-adik? Barzilai menolak tawaran Raja Daud itu. Barzilai tulus membantu Raja Daud dan tidak mengharapkan imbalan. Lalu kemudian Barzilai mengusulkan, ini loh, bawa aja ini Kimham ini. Jadi ada seorang yang bernama Kimham yang juga sering membantu Raja Daud. Udah bawa aja, dia lebih muda dariku, aku sudah tua, sudah tidak perlu yang seperti itu. Nah akhirnya singkat cerita Raja Daud membawa Kimham ke Yerusalem. Nah adik-adik, kita bisa lihat ya kebaikan hatinya, kita bisa lihat inisiatifnya. Barzilai tidak nunggu dimintai makanan loh oleh Raja Daud, tidak nunggu dipanggil, ayo temani aku ke Sungai Yordan. Tidak loh teman-teman, tidak loh adik-adik. Barzilai ini punya inisiatif. Inisiatif itu seperti apa? Inisiatif itu melakukan sesuatu tanpa diminta, melakukan sesuatu tanpa harus melihat contohnya dulu. Jadi inisiatif itu memulai melakukan sesuatu yang baik. Jadi adik-adik, pelajaran hari ini apa ya yang bisa kita lakukan? Inisiatif apa ya yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan? Nah, adik-adik harus tahu nih, inisiatif seperti Barzilai ini bisa dilatih, adik-adik bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Adik-adik tidak usah nunggu disuruh papa mama, tidak usah nunggu lihat temennya melakukan hal yang baik. Adik-adik bisa memulai dulu. Misalnya nih, adik-adik tahu buang sampah harus di tempat sampah. Nah, ketika semua orang buang sampah sembarangan, adik-adik bisa dong berinisiatif, tak bantu mengumpulkan sampahnya, masukkan ke tempat sampah. Wah, itu salah satu inisiatif yang good, yang baik juga. Inisiatif juga bisa dilakukan ketika adik-adik melihat papa mama atau lihat mama nih udah nyapu ngepel capek. Adik-adik boleh berinisiatif membantu. Itu yang baik ya. Adik-adik good kalau begitu, sip kalau begitu, belajar dari Barzilai. Sekalipun tua tetapi punya inisiatif dan melakukan inisiatifnya dengan sukacita tanpa mengharapkan imbalan. Nah, kita yang masih muda, kita yang masih semangat, tidak boleh kalah ya dari kakek Barzilai ini. Oke. Jadi hari ini kita belajar, sekalipun kita masih kecil, kita tidak perlu takut. Kita bisa melakukan satu inisiatif kecil yang membawa banyak orang di sekeliling kita mendapatkan berkat. Oke, sudah siap jadi anak-anak yang punya inisiatif? Yuk kita berdoa. Kita menutup sekolah minggu hari ini, kita berdoa minta supaya Tuhan menolong kita punya inisiatif-inisiatif yang baik. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini kami belajar dari Barzilai. Tuhan ajar kami untuk kami mempunyai inisiatif seperti Barzilai. Ajar kami punya keberanian untuk melakukan inisiatif-inisiatif kami yang baik. Roh Kudus, Engkau yang kuatkan kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu ini besok, lusa, seminggu berikutnya dan seterusnya ya Tuhan, supaya kami menyenangkan hati-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita berpisah, kakak akan memberikan satu ayat hafalan untuk adik-adik hafalkan, direkam kemudian dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Ayat hafalannya ada di Ibrani 13 ayat 16. Kakak ulang, ayat hafalannya ada di Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Oke, dihafalkan, dibikin videonya, dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Dan satu lagi yang terakhir, tantangannya adik-adik, tantangannya adalah seperti Barzilai tadi. Kalau Barzilai punya inisiatif menyiapkan makanan untuk Raja Daud dan pengikutnya, nah tantangannya adik-adik harus memvideo atau memfoto saat adik-adik menyiapkan makanan untuk orang tua. Boleh untuk papa, boleh untuk mama, atau boleh untuk papa dan mama. Oke,
Jadi siap ya melaksanakan jadi anak-anak yang penuh inisiatif melaksanakan tantangan dari kakak hari ini. Kakak tunggu ya videonya ya. Oke, sampai jumpa adik-adik. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.